Tergantung di pinggangnya dengan rantai besi berbagai senjata ilahi yang disegel dalam kristal. Namun, ini jelas hanya untuk pajangan, tidak dapat digunakan untuk pertempuran sebenarnya. Pil ilahi yang tak terhitung jumlahnya, tampak menari-nari di dalam jubahnya, berdenyut seolah ingin meledak. Dia tidak lagi menyembunyikan diri, tidak lagi menguji keadaan. Setiap langkah yang diambilnya disertai dengan benturan dan ledakan yang menggelegar. Makhluk-makhluk yang lebih lemah itu, baik binatang buas yang besar maupun manusia yang ganas, sama sekali tidak berdaya melawan kekuatan Xiaoyan yang luar biasa. Deru menggelegar dari 7 langkah penindasan ilahi, diselimuti api yang menakutkan, menghantam setiap target dengan akurasi yang tepat. Adegan tulang yang hancur dan daging yang berhamburan terus terjadi, hanya untuk langsung hangus oleh api yang dengan santai dijentikkan dari ujung jari Xiaoyan. Senjata dan pil ilahi yang tersisa semuanya dikumpulkan oleh Xiaoyan. Dia telah menjadi orang terkaya di aula dalam waktu sesingkat mungkin. Jumlah tokoh yang awalnya masuk puluhan, berkurang menjadi selusin, hingga hanya 3 yang tersisa. Aula utama tetap utuh dan tidak rusak, seolah-olah telah lenyap tanpa jejak. Hanya riak yang hampir tak terlihat yang terasa. Dengan banyaknya sosok yang dengan cepat disingkirkan oleh Xiaoyan, aula yang tadinya ramai dan kacau tiba-tiba menjadi kosong. Namun, suasana mencekam terasa beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Hanya 3 sosok yang memancarkan aura menakutkan yang tersisa di sekitar aula. Xiaoyan berada tepat di tengah, membentuk konfrontasi segitiga. Seolah-olah mereka telah mengepung Xiaoyan. Di sebelah kirinya ada makhluk berbisa berkepala 9, kepalanya yang ganas menjulurkan lidahnya, di sebelah kanannya ada Lei Peng, seekor burung liar, sayapnya terbentang lebar, menutupi langit, setiap bulunya berderak dengan busur listrik keemasan yang menyilaukan, dan di sebelah kanannya lagi ada sosok yang layu. Manusia tua itu, dengan wajah menyeramkan, memegang sebuah lonceng hitam pekat, tubuhnya memancarkan aura kematian, seolah-olah dia baru saja merangkak keluar dari kuburnya. Tatapan Xiaoyan menyapu mereka, mereka semua memiliki ciri-ciri yang sangat khas. Sudah pasti bahwa jika ini masih mimpinya, ketiga orang yang telah dia bunuh sebelumnya jelas bukan makhluk dari ingatannya. Dia belum pernah melihat mereka sebelumnya, bahkan mimpi pun tidak bisa memunculkan mereka begitu saja. Mereka mungkin juga makhluk nyata, yang telah memasuki keadaan seperti mimpi seperti dirinya. Mereka memasuki ruang harta karun rahasia penguasa mimpi seperti sebelumnya. Sisi, lem beracun berkepala 9, mengeluarkan suara aneh. Xiaoyan tidak mengerti, lalu suara itu melesat di udara. Lei Peng mengangkat tangannya dan mengeluarkan teriakan. Xiaoyan juga tidak mengerti, apakah mereka mengatakan, bisakah kau benar-benar mengonsumsi begitu banyak harta karun? Kemudian lelaki tua yang layu itu perlahan berbicara. Xiaoyan terkejut. Sebelumnya, sebagian besar mata itu kosong. Tetapi ketiga makhluk ini tampaknya memiliki roh di mata mereka, tidak seperti yang diciptakan oleh mimpi. Kata-kata lelaki tua itu menunjukkan bahwa dia belum menyadari bahwa ini masih mimpi. Itu wajar, lagi pula, tidak ada di antara kita yang dapat memperoleh harta karun ini. Jika aku mengatakan ini masih mimpi, apakah kalian akan mempercayaiku? Xiaoyan memberikan jawabannya, tetapi dia tidak berpikir 2 binatang buas dan 1 orang di hadapannya akan mempercayainya. Lagi pula, jika itu ilusi, mengapa dia mengambil semua harta karun itu? Haha, manusia yang licik dan hianat. Ini adalah aula utama penguasa mimpi. Kami telah bersusah payah datang ke sini, apakah kau, orang luar biasa, lebih mengerti ini daripada makhluk-makhluk di dunia gunung dan lautku? Yang berbicara bukanlah lelaki tua dengan suara halus itu, melainkan lem racun berkepala 9 yang baru saja mendesis. Dia sebenarnya mengerti bahasa manusia, katanya. Nick tahu mengapa aku berbicara bahasa manusia. Itu karena aku telah melahap manusia yang tak terhitung jumlahnya. Cara licik dan hianatmu telah lama dibenci oleh semua ras di dunia gunung dan lautku. Lem racun berkepala 9 berbicara dengan suara dalam. Kepala-kepalanya yang mengerikan bahkan menjulurkan lidah, memancarkan kabut beracun yang kuat. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening, tidak memberikan penjelasan,
tetapi malah bergerak cepat, muncul di atas kepalanya, tatapannya tajam saat dia menatap lem racun berkepala 9. Dia melepaskan 7 langkah penindasan ilahi. 7 jejak kaki ilusi turun dari langit, langsung menuju lem racun berkepala 9. Bersamaan dengan itu, tubuhnya juga melepaskan pukulan, berubah menjadi bayangan saat ia melesat keluar. Daripada dikelilingi oleh kedua makhluk buas ini, lebih baik bagi Xiao Yan untuk menyerang lebih dulu, mendapatkan keuntungan awal. Namun, begitu Xiao Yan menyerang, kedua makhluk buas lainnya segera mengikutinya. Sebuah kilat tajam dan menusuk berubah menjadi sinar emas yang menembus ruang angkasa. Cakar-cakar, yang memiliki kekuatan untuk menembus kehampaan, menerjangnya. Namun, serangan Xiao Yan telah mengenai sasaran. Pendekar pedang berkepala 9 meraung kesakitan. Tubuhnya remuk, dan dia mati-matian mencoba menghindar. Tetapi amarahnya tak terbatas, dia mengabaikan luka-lukanya dan melanjutkan serangannya. 9 mulut raksasa Duan Shangxi secara bersamaan menyemburkan 9 aliran warna berbeda, membentuk jaring kehancuran yang segera melancarkan serangan balik terhadap Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Serangan gabungan ketiganya memang tidak sesederhana itu. Namun, itu hanya menimbulkan sedikit tantangan baginya. Pria tua tipe Yin itu membengkak, dan taji tulang yang tak terhitung jumlahnya berkilauan dengan cahaya menyeramkan dari kejauhan, seperti hujan deras, menyelimuti tubuh Xiao Yan, sudutnya rumit dan tanpa arah tetap, seolah-olah datang dari segala arah. Kedua penerima manfaat menyerang secara bersamaan, seperti yang diharapkan dan dikatakan Xiao Yan. Mereka sama sekali tidak percaya, merasa bahwa mereka telah lolos dari mimpi. Inilah keberuntungan yang ditinggalkan oleh penguasa ilusi. Xiao Yan segera mengaktifkan kekuatan jiwanya hingga batas maksimal, tubuhnya bergerak cepat berkoordinasi dengan Ji Lei. Di ruang kecil ini, dia mampu menghindari serangan dengan akurat, dan dalam sekejap, dia melancarkan serangan, tinjunya menghantam cakar pria tangguh itu, Thunder Rock. Dia bahkan mengubah segel tangannya, memadatkan teratai murka Buddha 3 warna, yang diangkatnya dan dilemparkan sedikit ke arah lem racun 9 tangan. Dengan tangan terangkat, sebuah bintang merah tua, yang menutupi langit, menghantam tetua tipe Yin itu, serangannya sangat dahsyat. Xiao Yan tidak langsung melenyapkan iblis beracun 9 kepala itu. Gas beracunnya telah meresap ke dalam tubuhnya, menyebabkan tanda-tanda keracunan. Meskipun ini hanya avatar, ia masih mengandung pil racun di dantiannya. Namun, ia tidak dapat menyerap semuanya dalam waktu singkat. Serangan yang datang semuanya mengandung aturan yang kuat. Karena tidak mampu menetralkan semuanya, serangan itu tetap melukai Xiao Yan. Namun, luka-luka ini tidak berarti baginya. Sebaliknya, luka-luka itu memungkinkannya untuk sepenuhnya memasuki keadaan pertempuran. Karena secara bawah sadar, dia masih merasa bahwa ini hanyalah mimpi, jadi dia tidak takut mati. Bahkan, justru sebaliknya, mimpi penguasa mimpi bukan hanya tentang mati di dalamnya. Karena ragu akan kenyataan, Xiao Yan tidak berani mengambil risiko. Ketiga orang ini memang memiliki kekuatan, tetapi begitu Xiao Yan serius, hasilnya hampir pasti. Ketiga orang bodoh ini, yang tidak mampu membedakan antara mimpi dan kenyataan, ditakdirkan untuk kalah. Kilatan dingin muncul di mata Xiao Yan. Dia sekarang mengerti lebih jelas lagi. Dia menyadari bahwa dia perlu menyatukan dirinya ke dalam mimpi, menjadi bagian dari mimpi yang serakah itu. Garis antara mimpi dan kenyataan sangat tipis, jadi dia tidak boleh terluka. Dia tidak boleh mati, jika bukan dirinya sendiri, maka dia harus membunuh musuh-musuhnya.